Selamat datang kembali di channel kami. Jadi kali ini kita akan membuka paket baru sepatu badminton. Jadi sekaligus saya akan mereviewnya nanti untuk sepatu ini dan juga penggunaan kaos kaki yang cocok. Jadi dalam section ini ada sepatu dan kaos kaki supaya tidak terlalu sedikit kontennya, atau yang dibahas tidak hanya sepatu saja, karena pemilihan kaos kaki juga sangat penting waktu kita menggunakan sepatu. Jadi saya akan membuat keduanya, sepatu dan kaos kakinya. Di sini kita baru beli lagi sepatu Yonex. Jadi kali ini serinya seri Hydro Force 2 26,5 atau ukuran 41. Jadi ini yang saya beli yang warna merah. Ada yang merah hitam tapi terlalu gelap, jadi saya pilihnya yang warna merah karena raketnya saya juga raket Astrock yang warna merah. Jadi nanti sekalian setelah ini di berikutnya saya akan membahas tentang raketnya. Jadi ini saya akan cek dulu kebagusannya, jadi supaya tinggi solnya ini benar-benar serupa, walaupun tidak akan bisa sama kanan kiri. Jadi kita lihat di sini tidak akan bisa sama kanan dan kiri jarak solnya, tapi setidaknya dia akan serupa kalau ditaruh di lantai seperti ini. Oh, sama sini. Jadi seperti itu. Kalau benar-benar sama jarang sekali saya dapat. Biasanya ada yang kiri atau yang kanannya berbeda. Jadi kali ini udah bagus sekali. Jadi caranya ngetes, taruh di sini kanan kiri sejajar, jadi tinggi dari jahitan kulitnya ini harus selalu sama, jadi sampai di depan ya ketemunya juga harus sama juga jahitannya ini. Jadi dengan begitu sepatunya udah presisi sekali, karena yang paling penting yang di bagian-bagian depan ini. Kalau yang belakang penting juga, tapi kalaupun yang belakang miring sedikit tidak seberapa terasa, tapi kalau yang depan miring sedikit sangat terasa. Jadi untuk seri Hydro Force ini dia udah bagus, ininya udah keras. Jadi flek di sini sudah nggak fleksibel sekali untuk menahan supaya ankle kita tidak kepleset waktu kita salah mendarat seperti ini. Jadi langsung dibalikin ke kiri. Jadi sebelumnya saya gunakan Yonex AKUS dengan warna merah, yang mana bagian depannya full tanpa ada kain. Jadi ini sepatunya terlalu besar, ukurannya 42. Kenapa saya beli lagi? Karena kalau terlalu besar, nomornya 42 kurang enak untuk pada saat kita lari ke depan, yaitu posisi kakinya masih di belakang bukan di depan sekali. Jadi untuk sepatu Yonex sudah cukup bagus untuk slide kanan kiri ya, saking terlalu besar kurang bagus untuk maju mundurnya. Jadi buat kalian yang akan membeli sepatu Yonex cukup bagus. Jadi bedanya yang serinya murah dan mahal nanti adalah di bagian sininya, yaitu meredam twisting ankle-nya kita. Jadi yang seri A kayu ini bisa dilihat di bagian sini sudah ada lekuan-lekuan. Jadi bukan karena dari tekuk ke depan ini, tapi karena dari lekuan seperti ini. Nah, jadi beda sepatu yang murah dan mahal seperti itu. Tapi yang ini sudah cukup bagus, sudah enak saya pakai. Hanya saja kebesaran, jadi untuk manuver ke depan kurang enak. Jadi pilihannya nanti kalau tidak sepatunya kebesaran, kita bisa pakai kaos kaki yang
tipenya lebih tebal. Jadi ada Converse yang pendek, ada Converse yang seperempat atau semata kaki. Jadi yang Converse ini jauh lebih tebal daripada yang biasa saya pakai. Jadi saya pakai biasanya kaos kakinya Reebok. Karena Reebok kaos kakinya tebalnya pas, dan terutama bagian bawahnya dia lebih tebal dan bagian atasnya dia lebih tipis. Jadi kalau kita biar kelihatan, kita lihat di sini. Nah, tangan saya jari-jarinya kelihatan untuk yang di bagian atasnya ini tipis sekali, dan yang di bawahnya jauh lebih tebal. Dan yang paling penting, pilih kaos kaki yang bagian tapak bawahnya, nah seperti ini, seperti bulu handuk. Supaya apa? Supaya kaki kalian nanti tidak kapalan di bagian sini. Jadi saya dulu gunakan kaos kaki tebal tapi teksturnya nggak bulu handuk, jadi ada sedikit modelnya kapalan atau kulitnya menebal. Tapi sekarang semenjak menggunakan yang ada bulu handuk seperti ini, udah mulai berkurang atau menghilang kapalan di kakinya. Jadi kalian pilih kaos kaki sebisa mungkin yang ada tekstur bulu handuknya, tidak hanya sekedar tebal tapi teksturnya kasar seperti ini. Jadi itu bikin kulit kita gesek-gesek di sini. Sedangkan kalau ada bulunya, misalkan ini bulu, ini permukaan kaki kita, bulunya ikut jalan seperti ini. Jadi gesekan antara kulit kaki dan kaos kakinya diredam atau dikurangin banyak sekali. Jadi ini Reebok yang biasa saya beli, satu bungkusnya isi 3 set. Jadi ini warnanya hitam biru atau hitam ketiga-tiganya. Jadi untuk yang biasa saya pakai kayu ini, saya pakai Reebok ini. Jadi kita akan tes Hydro Force ini, karena ini saya belinya ukurannya yang saya pasin sekali dengan kaki. Jadi kita akan coba dengan kaos kaki yang tipis dulu, jadi supaya ngepres di kaki kita. Dan bila kalian yang belum tahu ukuran kaki kalian, cara ngukurnya saya kasih tahu sebentar aja. Jadi taruh tempel kaki di kertas, taruh bolpen dengan tegak lurus seperti ini. Setelah tergambar, ukur dari paling bawah dan paling atasnya. Saya akan praktekkan sebentar. Jadi taruh kaki di atas kertas, taruh bolpen seperti ini. Kalau bisa diinjak di lantai. Nah, jadi kalau udah tergambar seperti ini, ukur dari paling bawah sini sampai paling atas ini. Jadi ini adalah ukurannya kalian. Kalau saya ukur 26 cm, dan sepatunya yang pas adalah yang ini 26,5. Karena di bawah 26,5 langsung 25,5. Jadi itu sekilas untuk sepatu. Dan nanti saya lanjutkan lagi untuk review pemakaiannya pada saat kita main di lapangan. Jadi sekarang ini akan saya tes sebentar. Jadi untuk sepatu Yonex, ukurannya benar-benar pas dengan ukuran sentimeter kaki kalian. Jadi jangan beli yang lebih besar atau beli yang lebih kecil. Ya, jadi ini pas sekali. Jempol saya sudah di sini, posisi jempol sudah di sini, dan masih bisa, ini jari saya pas habis di ujung sini, jari kakinya ini, dan hanya sisa lagi
setengah senti aja, jadi pas sekali kaki saya 26 dan sisa setengah senti. Jadi ini saya masih bisa menggunakan kaos kaki yang tebal. Jadi kita ada Converse, juga ada Skechers. Jadi Converse dan yang Converse hampir tebal semua, kalau yang Skechers hampir sama kayak Reebok, jadi atasnya agak tipis, bawahnya agak tebal. Jadi yang hampir tebal semuanya yang Converse ini. Kalau dulu saya belinya yang Adidas, juga kaos kaki ya tipe tebal, jadi tapi sekarang agak susah nyari yang Adidas. Jadi sisanya di Sport Station daerah saya hanya sisa yang Converse saja yang tebal. Jadi kita akan tes nanti dengan Converse ini lebih tebal dari Reebok, jadi kita tes dengan jari saya ini bagian atas. Jadi jari saya bagian atas, jadi tidak terlihat, jari saya tidak terlihat seperti yang Reebok barusan. Jadi kalau yang Reebok nih jarinya terlihat. Jadi yang paling tipis, yang paling nyaman Reebok. Kalau yang tebal kita pakai Converse. Saya akan coba pakai Converse dulu, mungkin akan pas sekali. Dan kaos kaki yang bagus, sambungannya ini tidak boleh berasa di kaki kita. Oh, jadi Converse ini bagus sekali, sambungannya benar-benar tipis, nggak ada yang menonjol. Jadi ini sangat bagus. Kalau kalian pernah mengalami kakinya terasa ditekan di jari telunjuk, jempol ataupun di kelingking, nah itu berarti sambungan kaos kakinya kurang bagus. Jadi harus cari kaos kaki yang benar-benar sambungannya tidak berasa. Ini kita udah mulai sore, penjahitannya kurang bagus, jadi saya akan percepat sedikit. Nah, jadi ini cocok yang kaos kakinya Converse. Jadi pergerakan jarinya lebih sedikit daripada yang sebelumnya. Jadi ini pas sekali kaos kaki dan sepatunya. Jadi karena ukuran kakinya 26 dan sepatunya 26,5, jadi kita masih tetap harus menggunakan kaos kaki yang tebal. Nanti saya juga akan memberikan tips buat kalian supaya kaos kakinya atau kaki kita tidak bau kalau menggunakan sepatu dan kaos kaki. Supaya apa, kalau nggak bau, supaya sepatu kita jangan sampai dicuci, karena bahan dasar sepatu ini kebanyakan karet. Jadi karet itu kalahnya dengan soda dengan pH basa tinggi, atau yaitu bahannya sabun atau bahan deterjen. Jadi kalau udah kena sabun, biasanya materialnya akan berubah, fleksibelnya ataupun daya cengkramnya di lantai. Jadi sebisa mungkin jangan sampai sepatunya dicuci menggunakan sabun atau di deterjen. Jadi hanya biasanya dilap dengan lap basah. Supaya apa? Supaya sepatunya enggak gampang rusak. Jadi kalau buat kalian yang biasa solnya lepas atau spon lem-lemannya lepas, biasanya itu karena sering dicuci, sabunnya masuk ke dalam celah-celah lemnya, jadi sepatunya umurnya jadi lebih pendek lagi daripada yang seharusnya. Nah, jadi seperti ini sesi pertama kita. Nah, jadi kalau yang untuk Hydroforce saya pilih karena ininya kainnya segini tapi tidak penuh kain di sini. Jadi supaya benar-benar tetap ada pegangannya ke depan. Nah, jadi kalau ini enaknya
waktu kita tekuk di sini, tekukannya mengikuti yang kainnya ini, jadi nggak ada bagian kaki yang benar-benar tertekan. Jadi kalau yang sebelumnya kayu es ini, nah kalau ketekuk dia ada bagian kaki yang akan ditekan oleh bidang ini, jadi kurang enak sedikit karena kebesaran ukurannya yang harusnya pas di tekukan kaki, jadi saya mundur sedikit jadi tidak enak. Jadi kalau ukuran kaki ya pas dengan ukuran sepatunya ini, tekukannya ini tidak akan menjadi masalah karena pas sekali dengan tekukan jempol kaki kita. Jadi yang Hydroforce 2 untuk tekukan enak sekali, jadi tidak merasa ada sedikit pun yang mengganjal. Jadi ini pemakaian sebelum kita pakai di lapangan. Jadi untuk review pemakaiannya sangat bagus dan sangat halus, nggak ada bagian kasar terasa. Sedangkan yang sepatu kayu masih ada bagian terasa kasarnya karena yang bagiannya tidak ada di bungkus busa lagi. Jadi kalau yang Hydroforce itu semua bagiannya ada di bungkus busa seperti ini. Jadi seperti itu, akan kita lanjutkan lagi nanti di lapangan, atau saya akan lanjutkan di video selanjutnya. Jadi sekian untuk unbox dan review sedikit dari saya untuk sepatu dan kaos kaki. Jadi untuk yang kaos kaki Skechers ini nggak jauh beda sama yang satu, lebih tipis yang ini, yang harganya lebih murah itu lebih tipis. Jadi ada yang harganya lebih mahal yang lebih tinggi. Nah yang ini lebih tebal. Jadi kalau kita lihat di sini cuma segini, yang di sini lebih tebal lagi. Nah bedanya cuma di situ aja. Jadi kalian bisa beli yang Skechers, Converse atau Reebok kalau pilih yang ngepres. Yang Reebok kalau yang tebal-tebal bisa Converse atau Skechers ini. Ya, jadi terima kasih sekali lagi untuk menyaksikan video dari saya tentang sepatu badminton ini. Dan semoga bermanfaat buat kalian semua. Kalau kalian ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe channel kita supaya lebih ramai lagi, supaya lebih banyak yang berdiskusi dan semakin bermanfaat buat kita semua. Jadi terima kasih sekali lagi, sampai ketemu di video selanjutnya.